Halo guys, nama saya Justin dan di dalam video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Django di dalam sistem kalian. Jadi apa itu Django? Django adalah sebuah framework dari bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk membangun back-end dari sebuah website, contohnya seperti database, server, dan yang lain-lain. Kalau gitu, kita akan langsung mulai saja untuk menginstal Django-nya. Pertama, karena Django merupakan framework Python, maka kita perlu menginstal Python terlebih dahulu. Kita akan buka website Firefox, kemudian kita buka website python.org. Setelah sudah muncul website python.org, kita bisa lihat di sini. Di sini ada tulisan download latest Python 3.8.6. Kita klik ini. Lalu kita scroll ke bawah dan kita bisa menemukan files di mana kita akan mendownload file kita. Untuk di tutorial ini kita menggunakan Python versi 3.8.6. Tetapi untuk kalian bisa berbeda karena untuk waktu perekaman ini versi terbaru adalah versi Python 3.8.6. Karena operating system saya Windows, maka saya akan mendownload yang Windows x86-64 Executable Installer. Klik save file, lalu kita tunggu downloadnya. Downloadnya akan memakan waktu beberapa menit tergantung dengan kecepatan internet Anda. Setelah file Python telah selesai mendownload, kita bisa lihat di sini, kemudian kita bisa open installernya. Installer window akan muncul, kemudian kita bisa centang ini, add Python 3.8 to pad. Sebenarnya kalian bisa tidak mencentang ini, tapi lebih baik jika kalian mencentang ini karena kita tidak perlu menambahkan Python ke pad Windows dengan cara manual. Lalu jika hal tersebut sudah, ini kita biarkan tercentang, lalu kita klik install now. Kita akan menunggu sampai setupnya selesai. Setelah setupnya telah selesai, akan muncul tulisan setup was successful. Nah, ini artinya bahwa setup kalian telah berhasil. Tapi bagaimana cara kita memverifikasi ulang kalau misalnya Python sudah terinstall? Nah, karena saya di Windows, saya akan membuka command line command prompt. Jika kalian berada di Mac atau Linux, maka kalian akan membuka terminal. Untuk di Windows, saya akan mengeklik key Windows, kemudian saya akan ketik command prompt. Kemudian akan muncul command prompt dan kita klik run as administrator. Kita klik yes. Kemudian muncul sebuah window command prompt. Nah, di sini kita akan ketik Python tanda strip 2 kali, lalu version. Nah, kita bisa lihat di sini kalau misalnya ada muncul Python 3.8.6, yang berarti Python sudah terinstall di mesin kita. Nah, kalau misalnya kalian di sini memiliki versi Python yang berbeda, hal tersebut tidak apa-apa karena kalian mungkin hanya menginstal versi Python yang lebih baru. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apabila kita sudah memiliki pip. Pip adalah package installer untuk Python. Nah, pada saat kita menginstal Python, pip harusnya sudah ikut terinstall, tapi kita akan mengecek lagi. Caranya kita kembali ke command prompt ini, lalu kita ketik pip tanda strip 2 kali, lalu version. Nah, sekarang kita bisa lihat ini pip 20.2.1, yang berarti kita sudah menginstal pip versi ini. Nah, karena kita sudah memiliki pip, kita akan lanjut ke step berikutnya. Kita akan kembali ke web browser kita, lalu kita cari djangoproject.com. Lalu akan muncul website Django. Kita dapat lihat di sini, download latest version 3.1.2. Lalu kita klik ini. Kemudian akan muncul website ini yang akan memiliki command line ini, pip install Django 3.1.2. Nah, kita akan copy ini, lalu kita akan kembali ke command prompt kita, dan kita akan paste di sini. Nah, sekarang kita klik enter, dan apa yang dilakukan di sini, pip akan secara otomatis menginstal Django kepada Python kita. Kita akan tunggu karena ini akan memakan beberapa menit. Nah, bila instalasi sudah selesai, akan muncul successfully installed Django versi 3.1.2 karena saya menggunakan Django versi ini pada saat perekaman video ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengecek bahwa Django sudah terinstall? Nah, kita dapat mengetik Django
strip admin, kemudian spasi strip version. Kemudian akan muncul versi Django admin di sini, yang merupakan sama dengan versi Django kita di sini. Nah, karena sekarang Django sudah terinstall di mesin kita akan mulai mencoba untuk membuat Django project untuk memastikan bahwa Django kita bisa bekerja dengan sukses. Nah, untuk sekarang kita akan close command prompt ini, lalu kita buka command prompt yang baru. Kita akan tekan Windows key di keyboard, kemudian kita buka command prompt yang baru. Tapi kali ini tidak usah mengklik Run Administrator, langsung open saja. Nah, kemudian kita muncul command prompt baru. Nah, saya akan membuat sebuah folder baru untuk menyimpan project-project kita. Dengan itu, saya akan menuliskan perintah mkdir yang akan membuat direktori baru dengan nama project. Nah, sekarang kita sudah membuat direktori baru bernama project. Sekarang kita akan masuk ke dalam direktori tersebut. Kita akan menuliskan perintah cd project. Nah, sekarang kita bisa lihat kita sudah berada di dalam direktori project. Nah, sekarang untuk memulai Django project kita akan menuliskan perintah Django strip admin start project. Lalu kita beri nama project kita, saya akan memberi nama my project. Lalu kita ketik enter. Nah, kita sudah membuat project baru untuk Django. Nah, karena kita sudah selesai membuat project baru dari Django, saya akan menunjukkan lokasi dari project tersebut. Kita buka file explorer, kemudian kita akan ke drive C, kemudian kita ke users, lalu klik yang merupakan nama user kalian. Kita scroll ke bawah dan kita akan menemukan folder project. Kita klik, lalu kita menemukan project Django kita, my project. Kita klik, lalu di dalam sini ada dua buah file. Yang satu merupakan folder yang mengisi file-file dari project kalian seperti HTML, database, dan yang lain-lain. Nah, file manage inilah yang akan kita gunakan untuk memulai server Django kita. Nah, sekarang kita akan kembali ke command prompt kita untuk memulai server kita. Karena kita masih berada di folder project, kita perlu masuk untuk ke project Django kita. Maka kita ketik cd my project. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam sini. Untuk memulai server kita perlu mengerun manage ini. Nah, kemudian kita dapat mengetik python manage.py run server. Perintah ini akan memanggil Python untuk mengerun file manage tersebut yang berada di sini. Dan ini akan melakukan perintah run server. Perintah ini akan memanggil Python untuk menjalankan file manage.py, yaitu di sini, dan akan melakukan run server. Lalu kita enter, kita tunggu, dan akan muncul seperti ini. Bila muncul seperti ini, maka server kalian sudah ada dan sukses. Kita bisa buka di sini servernya, kita copy, kita kembali ke web browser kita, lalu kita buka new tab, lalu kita paste di sini. Ini merupakan address server Django yang berada lokal di sistem kita. Lalu kita klik enter. Sekarang kita bisa lihat kita berada di homepage dari server ini. Dan kita bisa lihat di sini the install works successfully, yang berarti kita sudah sukses menginstal Django. Nah, karena kita belum mengutak-utik file di dalam Django, maka kita akan muncul default page ini. Kalian bisa memunculkan segala HTML ataupun desain-desain dan database yang kalian miliki bila kalian sudah mulai mengeksplorasi Django. Itu saja dari saya dalam video ini. Kalau misalnya kalian menyukai video ini, tolong di like dan subscribe. Kalau misalnya ada teman kalian yang kesulitan, kalian juga bisa membagikan video ini ke teman kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.